Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Najma Institute, yaitu Ruang Insight. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih. Yeay. Namanya Kak Selvi. Jadi coba kita minta Kak Selvi untuk perkenalan diri dulu ya, teman-teman. Oke, Kak Selvi, silakan diperkenalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Fauzia, biasa dipanggil Selvi. Apa lagi nih? Aktivitas sekarang ibu rumah tangga disambi kuliah ya. Jadi ibu rumah tangga nyambi kuliah atau kuliah nyambi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga nyambi kuliah lah. Oke, itu yang benar sebenarnya Iya, ya. betul. Oke, selain itu Kak, tadi ibu rumah tangga. Anaknya ada berapa? Ada, dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Oke, umur? Umur yang pertama jalan 5 tahun, yang kedua jalan 3 tahun. Wow, Masya Allah ya. Lagi gemes-gemesnya ya. Pertama lagi gemes-gemesnya, terus juga kalau misalnya untuk mamahnya sendiri pasti lagi agak ribet-ribetnya Iya, gitu lumayan. ya. Tapi masih loh teman-teman, masih Kak Selvi ini masih menyempatkan diri, bahkan meluangkan waktunya untuk berkuliah. Nah, kalau boleh tahu kuliah jurusan apa nih Kak? Jurusan akuntansi sekarang. Oke, kenapa ngambil jurusan akuntansi? Karena dulu S1-nya kan akuntansi juga. Oke. Terus sekarang kan rencana kuliah lagi kan pengen ngelanjutin jadi cita-cita sebenarnya ya. Pengen jadi dosen dulu tuh gitu. Jadi kita lanjut lagi akuntansi lagi gitu. Jadi kalau dosen itu kan harus linear gitu kan kuliahnya. Makanya lanjutnya akuntansi lagi sekarang gitu. Oke, nah jadi teman-teman ternyata menikah itu nggak memupuskan cita-cita ya. Betul sekali. Cuman paling agak pending aja kali ya. Pending ya. Agak di pending ya, karena kan ya Allah sebaik-baik perencana gitu ya. Kita nggak tahu, kita rencananya dulu rencana pas masih kuliah S1 gitu kan. Pokoknya habis lulus kerja setahun ngumpulin dana, habis itu lanjut kuliah gitu kan. Ternyata dilamar duluan. Belum setahun kerja udah dilamar duluan gitu kan. Udah rencana ya Allah kayak gitu ya, alhamdulillah gitu kan, baru bisa sekarang lanjut lagi gitu. Oke, jadi ya tadi ya namanya cita-cita itu ternyata nggak perlu kita matikan gitu, nggak perlu kita pendam, justru mungkin di momen-momen tertentu dia akan bisa diraih lagi gitu ya, dijalanin lagi. Nah, Kak Selvi ini cita-citanya jadi seorang dosen. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang cita-citanya jadi dosen, semangat untuk mengejarnya. Nah, itu tadi gimana cara ngebagi waktunya Kak? Kalau misalnya di rumah tangga udah gitu kan yang diurus nggak cuma suami, anak juga kan dua gitu kan, cowok sama cewek lagi kan. Terus belum untuk kuliahnya dan segala macamnya, itu ngatur waktunya gimana tuh? Iya gitu ya, alhamdulillah suami juga kan support, karena yang pertama kan mesti izin suami dulu deh ya gitu kan, karena kita istilahnya udah jadi istri, udah jadi ibu juga gitu kan, jadi nggak bisa kita punya cita-cita ini terus langsung pokoknya harus gini gitu kan, tetap harus izin dulu, harus dikondisikan dulu gitu kan. Dan alhamdulillah gitu kan memutuskan kuliah di tahun kemarin, akhir tahun kemarin kan baru mulai itu, karena anak yang kedua juga alhamdulillah udah mulai disapih gitu kan, udah lulus lah gitu kan, masa-masa nempel ke ibunya tuh udah selesai gitu kan, gitu udah bisa dilepas istilahnya gitu kan. Alhamdulillah diizinin kuliah lanjut gitu, dan qadarullah gitu kan, walau mungkin ini rencana Allah juga gitu ya. Baru kuliah berapa ya, 2 atau 3 kali gitu ya secara offline, qadarullah ada pandemi, dan sekarang kuliahnya itu ini online gitu kan, jadi di rumah gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya juga jadi bisa disambi gitu kan kalau di rumah kan, sambil masak lah atau apa gitu kan, curi-curi waktu gitu. Kalau misalnya sebelum kuliah gitu kan, masak dulu sarapan atau apa, atau minimal beli gitu kan kalau nggak sempet ini gitu kan. Terus kalau siang pas istirahat juga sama gitu kan, nyiapin makanan. Sama paling kalau lagi riuh banget sih dibantu sama ibu atau adik sih ya,
Jadi jemput ibu atau adik ke rumah buat jagain anak-anak. Kalau dulu pas kuliahnya masih offline gitu. Karena kadang-kadang kan suami juga Sabtu itu kadang-kadang ada kerjaan, suka keluar gitu. Tapi kalau misalnya enggak, paling sama dia gitu sih. Berarti butuh support dari keluarga besar juga ya, nggak Iya, cuma bener. keluarga inti Iya gitu ya. bener. Karena ya kita juga kan nggak ada asisten di rumah gitu ya. Semuanya dikerjain sendiri gitu kan. Jadi mungkin kalau ada asisten di rumah mungkin ada yang bantu jaga gitu kan. Cuman suami agak kurang serak gitu kalau anak-anak seumur itu udah dipegang sama orang lain gitu kan. Jadi lebih baik sama keluarga gitu. Dan alhamdulillah orang tua, saudara, adik gitu kan juga support. Jadi dia bisa bisa bantu nemenin lah gitu kalau misalnya sesekali. Karena kuliah juga kan cuman Sabtu sama Jumat malam gitu kan. Nggak Sabtu setiap sama hari. Jumat malam. Iya, jadi waktu weekend kan sebenarnya ya. Jadi aman gitu. Kalau Sabtu itu full atau? Iya. Oh full dari pagi Full. sampai sore. Berarti benar-benar Padat Sabtu banget, itu waktu-waktunya kuliah, terus Iya, anak-anak benar. diserahin ke Iya, makanya pas mau lanjut kuliah tuh benar-benar nyiapin anak-anak dulu. Nih anak-anak udah bisa ditinggal belum, terutama yang kecil gitu kan. Apakah kalau misalnya masih ASI mungkin agak repot gitu ya kalau harus seharian kayak gitu. Makanya baru bisa mulai setelah yang kedua itu selesai ASI, udah lepas diapers juga gitu kan, baru mulai ngelanjut kuliahnya gitu kan. Jadi seharian ditinggal pun istilahnya udah nggak nemplok ke kita gitu kan, paling sesekali gitu kan. Kalau pulang kuliah kan dulu pas masih masih offline, abis maghrib baru nyampe rumah gitu. Jadi masih ada spare waktu lah sampai mereka mau tidur tuh masih bisa deket ke mereka, masih bisa sempetin main gitu. Nah, ini berarti tips juga nih dari Kak Selvi gitu ya, ketika sudah berumah tangga, punya anak, tapi masih tetap mau melanjutkan kuliahnya, berarti dilihat dulu kondisi anaknya, apakah kondisi anak ini udah bisa disalbi, udah dilepas atau belum, karena memang ribet juga kalau misalnya masih nempel di mamahnya gitu ya. Kecuali mungkin kalau di rumah tadi, kalau mungkin di rumah ada asisten, ada yang bantu jaga, terus kita juga kalau misalnya anak masih ASI siap pumping dan segala macam gitu kan. Cuma kan agak riuh juga kali ya, lebih PR gitu kan. Jadi kalau dari saya pribadi lebih baik si anak ini udah siap dulu untuk dilepas, ditinggal gitu kan, baru kitanya jadi lebih fokus gitu ninggalinnya gitu. Oke. Nah, suka dukanya apa nih? Suka dukanya Menjalani kan jadi istilahnya kan ini menjalani bukan dua peran aja sih sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mahasiswa. Nah itu suka dukanya gimana tuh? Suka dukanya kayaknya lebih banyak sukanya ya, karena kan juga ini ngelanjut kuliah juga bukan semata-mata karena mau cita-cita aja gitu ya, tapi juga emang karena suka gitu kan. Kayaknya kalau pendidikan, belajar ketemu orang lagi gitu kan, belajar lagi tuh kayaknya seneng aja gitu kan dari aku pribadi gitu kan. Makanya suka, seneng gitu kan ketemu banyak orang baru, banyak dapat ilmu baru gitu kan. Terus anak-anak juga support gitu kan, nggak rewel lah ketika tahu nih Umi mau kuliah dulu ya gitu kan, oke gitu kan. Sekarang pas online juga kayak gitu kan, Uminya kuliah dulu, jangan diganggu ya Uminya. Paling kita kayak hibernasi gitu kan, di dalam kamar udah kunci aja gitu. Jadi bener-bener ruang sendiri gitu. Iya bener, jadi seharian pas kuliah tuh bener-bener satu kamar sendiri gitu kan, fokus kuliah. Paling kalau lagi istirahat baru keluar lagi kayak gitu. Kalau dukanya mungkin kadang-kadang agak keteteran kalau ada tugas gitu ya. Oh, tugas. Karena kalau ada tugas itu kan mesti buka laptop apa segala macam. Sedangkan kadang anak-anak kalau bukan waktu kuliah gitu kan, di weekday itu pasti kan sama aku terus gitu kan. Jadi kalau mau ngerjain tugas itu mesti nunggu anak-anak tidur tengah malam. Jadi dukanya paling itu kali ya, begadang gitu kan sampai ngerjain tugas, kadang-kadang sampai jam berapa kayak gitu. Pasti lah ya, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu pasti harus mengorbankan waktu lebih lagi gitu ya. Mungkin dibandingin sama yang sebelum kuliah ya, abis ngemong anak-anak udah bisa saya pas anak main sama mbahnya, misalnya sama neneknya, sama siapa, nyantai gitu. Kalau sekarang kan
Berarti sekarang ini semester berapa Kak Selvi? Sekarang baru semester 2. Oke. Karena kemarin itu masuk di semester genap di akhir tahun 2019. Makanya itu benar-benar pas banget gitu kan, begitu masuk kuliah di akhir tahun gitu kan, baru mulai kuliah itu sekitar 2 atau 3 kali gitu kan, di awal tahun kan baru mulai kuliahnya. Awal tahun 2000, iya, terus pandemi, habis itu udah langsung online aja. Itu tadi mungkin Allah sebaik-baik perencana gitu ya. Kita nggak pernah tahu rencana ya Allah mau kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang kuliahnya online terus pun agak keteteran juga gitu kan, karena mesti bolak-balik jemput adik atau ibu ke rumah gitu kan, kayak gitu. Cuman itulah karena udah kuasanya Allah gitu kan, kuliahnya online, jadi nggak perlu jemput ibu gitu kan, kayak gitu. Udah di rumah aja, paling ada abinya juga udah ke handle lah gitu sambil ini gitu sih. Nah, aku kepo nih sama reaksi pertama ketika kan pasti kan mau kuliah lagi, pasti kan dikomunikasiin nggak hanya ke keluarga inti, tapi juga ke orang tua sendiri sama ke mertua gitu. Iya, kan. betul. Nah, reaksi pertama mereka tuh gimana? Kalau suami memang dari awal udah tahu ya kalau aku tuh pengen lanjut kuliah lagi gitu kan, dari zaman anak masih 1 gitu kan, aku mau lanjut lagi gitu kan. Ya udah katanya tuntasin dulu katanya gitu kan. Qadarullah belum tuntas asinya, ada lagi adiknya gitu kan, hamil lagi gitu kan, alhamdulillahnya gitu kan, dapat rezeki lagi gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, pending lagi kuliahnya gitu, sampai akhirnya anak kedua jaga nih gitu kan, tahan dulu gitu kan, jangan sampai ini lagi gitu kan. Bukan kita nolak rezeki gitu kan, tapi Mengatur. betul, kita menjarak gitu kan. Kita 2 aja, kalau ngasuh sendiri kan agak keriuhan gitu kan, takutnya kalau nambah lagi nggak kepegang gitu. Akhirnya alhamdulillah rencana Allah juga gitu kan, anak udah selesai ASI tadi, udah diapers juga udah dilepas, suami juga udah ngizinin gitu kan ya. Awalnya sih yakin mau sekarang katanya gitu, awalnya dia juga agak-agak ragu gitu kan, karena bisa nggak nih gitu kan nge-handle anak di rumah gitu kan, sama kuliahnya nanti keteteran nggak gitu kan. Dia mungkin mengkhawatirkan itu gitu kan. Insya Allah bisa gitu kan, kayak gitu. Sampai kita pas ngobrol sama suami pun udah nge-planning, nanti kalau kamu kuliah gimana, kalau misalnya anak tinggal, kalau misalnya aku kerja pas Sabtu kan kadang-kadang dia kerja katanya gitu kan, kalau pas aku kerja gimana gitu kan. Jadi pas ngobrol sama suami tuh udah di-planning dulu. Suami udah oke, baru ngobrol ke ibu gitu kan, Bu gini-gini cerita gitu kan. Oh ya udah, nanti insya Allah siap ngebantu gitu kan. Siap Baru baru bisa ke mertua gitu kan. Malah mertua ya agak ini gitu kan, karena ini emang maksudnya kan suami aku nanyain gitu kan, ke emang nggak kamu aja yang kuliah gitu kan. Enggak katanya. Kalau suami justru nggak tertarik mau buat ngelanjutin gitu kan. Kan suami udah S2. Oh, udah S2. Maksudnya suruh tertarik lanjutin dokter gitu. Iya, belum tertarik katanya buat kuliah lagi tuh, belum tertarik gitu kan, kayak gitu. Ya udah, mertua juga ya support aja sih gitu kan, karena yang terbaik aja paling kan. Cuman ya itu tadi lebih ngawatirin nanti bisa nggak katanya ngejagain anak-anaknya gitu kan. Terus pas dibilang ada ibu kok gitu kan nanti yang bantu. Oh ya udah gitu kan, karena kan mertua kan kebetulan jauh gitu ya di Bogor gitu, jadi nggak bisa ngebantu standby ke sini gitu. Cuma lebih khawatir ke anak-anak aja sih gitu. Dan kadang-kadang ketika kita pengen sesuatu terus ditanya emang yakin, itu sebenarnya artinya itu nggak melulu dia itu meragukan. Iya. Justru dia itu kayak ngetes gitu. Kita sebenarnya udah mantep iya benar gitu. Bener kan? Takutnya kita malah cuman main-main doang gitu bener. kan, nggak ada persiapan. Betul, karena kan sayang banget kalau misalnya kuliah cuma buat main-main gitu. Iya. Iya, dulu juga seperti tanya gitu kan, ini kuliah itu tujuannya apa dulu nih katanya kita. Kalau cuman sekedar pengen kuliah aja gitu kan, atau nyari gelar aja gitu kan, sayang banget katanya gitu kan. Istilahnya kayak buang-buang waktu doang gitu, buang-buang biaya juga kan otomatis gitu kan. Lebih baik biayanya buat yang lain gitu. Cuman ya begitu disampaikan kalau pengen ngelanjutin cita-cita gitu kan, karena ya ini ya hobinya tuh ngomong. Kebetulan tuh hobinya tuh ngomong gitu kan, jadi kayaknya seru aja gitu kan kalau ketemu banyak orang, terus sharing cerita apa gitu kan. Kan kalau jadi guru, kalau sekarang kan, kalau dulu kan sebenarnya cita-cita menjadi guru nih. Makanya dulu masuk S1 ekonomi. Karena zaman dulu itu kan untuk jadi guru itu kan bisa dari semua jurusan. Kalau sekarang kan masih SPD, ternyata setelah cemplung ke ekonomi gitu kan, akhirnya
apalagi ya gitu kan peluang lain biar jadi tetap jadi guru gitu kan. Cuman begitu itu kayaknya biasanya jadi dosen, berarti kalau jadi dosen harus S2 dulu dong gitu. Akhirnya ya udah tuh udah di prepare kayak gitu. Jadi memang sebenarnya goal besarnya itu udah ditentuin dulu. Betul. Gitu ya, nggak cuma sekedar yaudah nuntasin pendidikan gitu kan, tapi karena pengen jadi dosen mau nggak mau harus ngelanjutin ke S2. Karena itu salah satu persyaratan ya. Betul. Salah satu persyaratan untuk jadi dosen itu adalah S2. Dan itu inline sama ini kan ya, sama apa jurusan yang S1-nya. Iya, harus gitu. Harus Okay. sama kayak jurusan satunya gitu. Jadi nggak bisa, dulu sempat kepikiran kayaknya kalau nanti ngambil S2 gitu kan pengen ngambil psikologi gitu kan kayak gitu. Aku juga kepikiran tuh pengen Suka ngambil kepikiran psikologi, kayak gitu. apalagi lembaga pengembangan sumber daya manusia Bener kan? Kayak Gitu. gitu. Karena suka gitu kan ngobrol sama orang. Terus kayaknya kalau psikologi itu kan kayaknya bisa lebih ini ya, ngobrol sama orang tuh bisa lebih kita dapat insight-nya gitu kan kalau dengan belajar psikologi gitu. Walaupun kalau misalnya S1-nya itu bukan dari psikolog, nggak bisa jadi psikiater sih. Iya sebenarnya. Nggak bisa jadi Cuman psikologi manfaat untuk diri terapan, sendiri iya. aja gitu. Psikologi jatuhnya itu ke psikologi terapan dan bisa ke macam-macam bidang, sebenarnya itu lebih luas. Jadi Iya. kayak ke psikologi industri, Iya, ke benar. psikologi market. Iya, gitu kayak ada kan. akuntansi sendiri kan ada akuntansi keperilakuan gitu ya. Dan Nah tuh, aku baru dengar aku juga baru tahu karena di akuntansi kampus keperilakuan. iya, karena di kampus ini ada jurusannya fokusnya. Ah. Kan kalau di awal kan akuntansi semuanya gitu kan, nanti di semester ketiga tuh baru ada fokus kita mau kemana oke. gitu, tapi tetap endingnya tetap akuntansi gitu, cuman fokusnya tuh kemana Lebih spesifik gitu spesifiknya ya. Akuntansinya gitu. tuh akuntansi untuk apa nih gitu. ya. Jadi ada akuntansi publik itu kan buat di pemerintahan nih, terus audit. ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi auditing, terus ada akuntansi syariah, sama tadi akuntansi keperilakuan tadi gitu. Karena kan namanya akuntansi kan nggak jauh-jauh dari keuangan gitu ya. Nah kadang-kadang kan orang itu kan bisa berubah ketika di hadapan dengan uang gitu ya. Perilakunya jadi ya ini ya. betul. Nah itu makanya aku juga baru tahu ternyata akuntansi itu ada loh, akuntansi keperilakuan itu gitu. Makanya banyak banget gitu ya positifnya lanjutin kuliah lagi tuh salah satunya itu, jadi ternyata begini loh gitu kan. Ada banyak hal yang dulu nggak tahu sekarang jadi tahu gitu. Oke, nah ngomongin tentang keuangan nih, gitu ya. Gimana nih caranya mengelola gitu ya, mengelola budget atau mengelola biaya? Secara kan berarti ketika ada yang salah satu yang kuliah, otomatis kan harus mengalokasikan Iya, benar. biaya rumah tangga itu ke sana gitu kan. Nah ini mungkin tips juga buat teman-teman, mungkin ada juga nih yang udah berumah tangga terus pengen kuliah, atau justru yang baru lulus SMK tapi nggak didukung dengan Iya. ekonomi keluarga yang seperti apa gitu kan. Nah tipsnya gimana nih Kak Selvi supaya tetap bisa ngejar cita-citanya gitu ya, dengan dengan trik atau tips yang nanti dibagi. Kalau dari masalah keuangan sendiri ya otomatis mesti nabung lah ya. Ketika kita memutuskan oke nih mau lanjut kuliah lagi, otomatis masih ada saving dana untuk ke sana gitu kan, kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi gitu kan qadarullah gitu kan, ada pandemi ini juga kemarin agak sedikit keteteran sih gitu kan. Karena kan semua sektor ekonomi, semua pekerjaan itu agak terganggu, agak tersendat gitu kan. Jadi ya kita juga sempat agak keteteran gitu kan. Cuman ya balik lagi ke tadi gitu kan, Allah sebaik-baik perencana, itu yang Masya Allah banget ya. Kita nggak pernah tahu gitu kan, jalannya Allah tuh pasti ada aja gitu kan. Ketika kita niat baik gitu kan, ini aku belajar buat dari ibu gitu kan. Karena orang tua aku tuh pas aku mau nguliahin, orang tua aku tuh kan bukan background yang sultan gitu ya. Bukan dari keluarga sultan gitu ya istilahnya, dari ekonomi menengah ke bawah biasa gitu kan, pekerjaan biasa gitu kan. Cuman ibu aku tuh selalu tekad pokoknya pengen nguliahin anak-anaknya, katanya gitu kan, minimal lulus sarjana katanya gitu kan. Karena kalau rezeki mah insya Allah pasti ada aja. Dan ternyata benar gitu kan. Entah itu dapat pinjaman pun kita dapat pinjaman pun itu salah satu rezeki sebenarnya ya. Karena susah loh buat minjem ke orang, itu kan berarti kan suatu kepercayaan ya.
kayak gitu. Dan ibu aku tuh kayak gitu ya, pinjam sana pinjam sini gitu kan ketika mau bayaran kuliah gitu kan, kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah sampai lulus tuh semua itu lunas gitu kan, semuanya kebayar gitu kan. Dan sekarang juga jadi pas mau S2 tuh jadi belajar juga gitu kan, kalau ya bismillah lah, kita niat baik gitu kan, tujuannya baik, kuliah juga nggak buat main-main atau apa gitu kan, kayak gitu. Ada aja gitu kan rezekinya gitu kan, kayak gitu. Cuman yang pertama ya tetap kita mesti saving dana itu sih gitu. Mesti kita tahu nih, oh biaya kuliah itu berapa nih. Kalau sekarang sendiri di UP itu, oh ya, jadi kasih tahu ya kuliahnya di mana gitu kan. Kalau sekarang itu jadi di awal tuh udah ada ininya, rincian biayanya gitu kan. Selama sampai dengan lulus. Iya, betul, sampai dengan lulus semester 1 sampai semester 4 itu sekian biayanya. Jadi kita bisa tahu kan, oh berarti kalau satu semesternya sekian, berarti dalam sebulan tuh kita masih saving berapa nih gitu kan. Udah udah di planning kayak gitu. Jadi memang direncanakan dari awal, nggak ujuk-ujuk terus Ujuk-ujuk. langsung gitu ya. Nggak tiba-tiba terus langsung serampangan gitu kan Iya. langkahnya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin nggak kelar juga gitu ya. Iya, Pasti bener. bakalan mandek di jalan, ada kesulitan di jalan dan segala macamnya. Jadi jangan sampai ini ketika kita memutuskan kuliah atau mungkin kalau S2 ini kan agak lumayan ya biayanya gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita tuh nggak punya hutang dulu gitu kan. Karena namanya rumah tangga kadang-kadang mungkin ada yang punya cicilan rumah kah, atau punya cicilan kendaraan atau apa gitu kan. Jadi jangan berani-berani gitu kan. Kalau masih punya cicilan, karena pasti otomatis pengeluarannya pun akan lebih banyak, bener gitu. Jangan sampai justru kebutuhan kita sehari-hari malah terganggu gitu kan untuk kebutuhan yang lain kayak gitu. Oke, nah itu tadi berarti itu benar-benar direncanakan dari awal nih teman-teman kalau misalnya mau lanjutin pendidikan, karena memang sebenarnya setuju sih, investasi terbaik itu adalah di pendidikan, Iya. di knowledge. Sebenarnya pendidikan itu nggak melulu harus formal, nggak, betul. bahkan sekarang itu di kemajuan teknologi, internet dan segala macam, sekarang tuh pendidikan tuh banyak yang kemudian nggak formal tapi dia itu skill, Betul. yang ini skill Skillnya yang knowledge-nya. dibangun gitu Jadi ya. dia ini di mana kemauannya atau passionnya itu di mana gitu. Dan kalau misalnya di luar negeri itu ada yang namanya bootcamp gitu. Jadi kayak misalnya dia tertarik di teknologi ini, di IT programmer gitu kan. Nah itu ada bootcampnya yang hanya setahun 2 tahun, tapi abis lulus dari situ tuh benar-benar menguasai udah siap gitu. gitu ya. Karena ya kita tahu lah pendidikan di Indonesia kan masih, kalau misalnya kitanya yang nggak aktif ya bener. dapatnya itu doang Iya, gitu betul. kan, ya kan, Betul, bener betul, kan. betul, Jadi betul. teorinya yang lebih dikedepankan. Nah semoga sih kalau ada menteri pendidikan yang nonton gitu ya. kalau semoga sih bisa agak diubah lah ya arah pendidikannya, fleksibel cara ya. pendidikannya gitu kan. Karena tapi bagusnya gini, di Indonesia itu udah banyak yang namanya sekolah-sekolah alam. Oh iya. Ya kan, Betul, jadi betul. dari kecil itu udah nggak diajarin semua mata pelajaran Betul. gitu kan. Kalau misalnya kita dulu kan Iya, semua pelajaran kita harus pelajarin ya. gitu ya. Mau itu kita nggak bisa, mau kita bisa, mau Terus kita nilainya harus bagus semua lagi ya. bener. Mau kita nggak seneng, mau kita seneng, ya udah pelajaran itu wajib semuanya Iya, itu betul. diikutin gitu ya. Nah bagusnya itu sekarang tuh banyak sekolah-sekolah yang kemudian fokus ke Minat dan bakatnya bakat anak, gitu ya. potensinya si anak, minatnya si anak, kayak sekolah-sekolah alam gitu ya, sekolah bakat juga Betul. ada. Di antaranya itu di Jogja itu ada yang Bu Septipeni, yang ibu profesional itu juga Oh, iya. ada sekolah Lebah Putih apa namanya ya, aku kalau nggak salah ya. Nah beliau juga ini sih kan pakai Pandu 45. Pandu 45 itu sebenarnya itu dari teles mapping tuh. Jadi diobservasi tapi bentuknya ke anak lewat storytelling, lewat games dan segala Seru macamnya. ya. Iya, Buat anak-anak zaman sekarang bener, ya. karena kan mungkin Kak Selvi juga ngerasain lah anaknya itu gimana gitu kan, lebih ke Iya, betul. explore ke alam, Betul. atau lebih kayak ngutek aja di ini. Nah, di bener, buku anak dan segala anak macam. pertama dan anak kedua tuh benar-benar agak beda sih ya gitu Oke. kan.
Jadi kalau anak pertama tuh, kalau anak yang kedua mungkin karena masih kecil jadi belum terlalu kelihatan ya. Cuma anak yang pertama ini kayaknya kalau diajak belajar tuh kadang-kadang kalau lihat anak yang lain gitu kan belajar gitu kan, abang ini apa, A B C gitu kan, atau A batas gitu kan. Kalau si abang ini enggak, bang ayo belajar gitu kan, nggak mau, udah capek gitu. Baru sedikit, baru ini A ini B gitu kan, baru ikhlas satu halaman, udah enggak capek kayak gitu kan, kayak gitu. Cuman kalau kayak kita misalnya ngelantunin Al-Qur'an gitu kan sambil dia mau tidur atau apa, dia ngedengerin terus tiba-tiba dia hafal gitu, kayak gitu. Jadi kayaknya kalau disuruh benar-benar duduk manis belajar nggak tahan. Kadang-kadang suka kitanya yang gimana nih anak mau belajar nggak sih sebenarnya gitu kan. Kalau kita nggak tahu mungkin stay one ya jadinya ya gitu kan. Cuma kalau kitanya lebih paham gitu kan, kalau sekarang zaman pendidikan tuh lebih fleksibel gitu kan, jadinya berarti si anak ini cara belajarnya harus diganti gitu kan. Jadi nggak melulu salah si anak sebenarnya. Itu kitanya juga mesti explore ya. Kok jadi ke sini ya pembahasannya tadi. Iya, jadi jauh ya. Keuangan. Oke, jadi kalau misalnya tadi tuh kalau misalnya mau meraih cita-cita, itu kan pasti memang ada biaya gitu ya, yang betul. ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi mesti pandai berhitung kita ya, berarti ya, mesti pandai berhitung berapa nih yang harus kita keluarkan apa aja untuk meraih cita-cita tadi. Oke. Jadi nggak semena-mena gitu kan, kita mesti lihat income kita berapa nih gitu kan. Terus kita kebutuhan sehari-hari tuh butuh berapa dalam sebulan tuh butuh apa aja, budgetnya kira-kira berapa kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Ada nggak nih sisa dana yang bisa kita saving untuk kependidikan kita gitu kan. Kalau misalnya memang belum ada, sebisa mungkin jangan dipaksa gitu kan. Khawatirnya justru malah bikin kita stres duluan gitu kan, kayak gitu. Udah mau stres kuliah juga, stres keuangan juga gitu kan. Karena toh kita juga gitu. Kalau dulu mungkin kalau S1 orang tua yang mikirin ya, entah itu uang dari mana, kita mah pokoknya belajar aja gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu kan. Keuangan udah kita yang pegang gitu kan. Kita tahu gitu kan income kita berapa gitu kan, peluang kita apa aja gitu kan. Ketika kita maksa, ya udah kita sendiri yang pusing gitu kan, pusing keuangan, pusing kuliah juga gitu kan. Jadi double. Jadi khawatirnya justru malah kuliahnya nggak fokus gitu kan sayang juga gitu. Oke, nah itu teman-teman gitu ya. Semoga teman-teman masih menyimak dan bisa ngambil pelajaran lah dari sini, dari obrolan saya sama Kak Selvi. Nah terus ini gimana sih tips supaya keuangan dalam keluarga itu terkontrol? Mumpung kita lagi bincang-bincang sama orang yang memang S1-nya akuntansi, S2-nya juga lagi ngambil akuntansi. Berarti kan ini banget sama keuangan kan? Harusnya ya. Harusnya. Nah coba deh, karena kadang-kadang kan kebutuhan itu nggak sesuai sama keinginan gitu. Benar. Maksudnya kadang-kadang orang itu lebih pengennya apa ya udah itu dan segala macam, dia nggak melihat itu tuh sebenarnya kebutuhan atau enggak gitu kan. Kan sebenarnya kalau misalnya udah di dalam keluarga itu kan penting banget, mau nggak mau harus mengelola gitu kan. Nah tipsnya gimana sih cara ngelola keuangan keluarga supaya cash flow-nya itu aman ya, aman. Ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Bener. Karena di masa pandemi kayak gini bisa jadi tabungan itu semuanya keluar. Iya banget gitu kan. Iya banget itu sih. Gimana tuh? Yang pertama mungkin kita mesti paham betul ya, mana keinginan, mana kebutuhan gitu kan. Kita masih bisa ngenilai nih gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa ini kebutuhan kok gitu kan, padahal sebenarnya itu ingin kita doang gitu kan, keinginan doang gitu kan. Jadi mesti bikin skala prioritas. Kebutuhan oke, kita udah misahin antara keinginan dan kebutuhan. Setelah itu kita misahin lagi kebutuhan itu skala prioritas itu kayak gimana, seberapa urgent, mana yang mesti didahulukan, mana yang mungkin ini bisa dipending dulu nih mungkin bulan depan gitu kan, kayak gitu. Karena kan setiap kebutuhan itu kan nggak semuanya harus sekarang nih gitu kan, kayak gitu. Tapi juga ada juga mungkin kebutuhan-kebutuhan yang ini bisa dipending gitu kan, kayak gitu. Misalnya kayak butuh apa gitu kan, misalnya kayaknya butuh mesin cuci misalnya gitu kan, biar nyucinya itu lebih simple, jadi nggak capek dan anak juga bisa lebih banyak waktu sama anak misalnya gitu kan. Tapi kan untuk mesin cuci ini kan mungkin bisa dipending gitu kan, nggak mesti sekarang butuh sekarang harus beli gitu kan, butuh tapi bisa dipending. Berarti nanti kayak gitu.
Jadi mesti saving dana, mesti banyak nyatet mungkin ya. Kalau di akuntansi sendiri kan semua itu sempat dicatat ke pengeluaran, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kayak gitu. Dan kalau misalnya yang suka bisnis sih lebih enak sebenarnya ya. Jadi bisa di masa pandemi itu lebih enak sambil bisnis gitu kan, kayak gitu. Cuman kalau saya dan suami antara memang belum passionnya atau memang belum ketemu kliknya di mana bisnisnya gitu kan, jadi belum mulai bisnis gitu sampai sekarang gitu kan, masih mengandalkan satu pintu akhirnya kan, kayak gitu. Jadi enaknya tuh kayak gitu kalau sambil bisnis itu kan, jadi lebih banyak pintu kan income-nya itu kayak gitu. Jadi banyak pintu pemasukan. Iya gitu. Walaupun ya kembali lagi rezeki itu kan udah ada takarannya gitu ya, setiap orang tuh udah ada takaran rezekinya gitu kan. Tapi kan namanya kita kan mesti ikhtiar ya, mesti usahanya itu kan mesti dari mana gitu kan, sebisa mungkin gitu. Jadi mesti misahin lah antara keinginan dan kebutuhan itu. Kadang-kadang namanya ibu-ibu ya. Iya. Kalau udah misalnya, untungnya sekarang pandemi ya, jadi nggak jarang-jarang belanja gitu ya. Kalau dulu kalau suka belanja gitu kan, rencana mau beli sabun gitu kan, terus tiba-tiba ini ada baju anak lucu gitu. Kalau sekarang mungkin lagi fokusnya tuh ke anak gitu kan, beli baju anak kah, atau aksesoris atau apa segala macam gitu. Kalau dulu mungkin lebih ke sebelum nikah atau sebelum punya anak kan fokusnya ke kita gitu kan, beli jilbab baru kah, beli baju baru gitu kan. Kalau sekarang lebih fokus ke anak. Jadi kalau misalnya belanja kayak gitu, mesti benar-benar prepare apa yang mau dibeli, ya udah itu aja gitu. Jangan sampai kita kalap mata lah gitu, harus tutup mata lah gitu ya sama hal-hal yang memang nggak urgent buat kita beli gitu. Jadi mesti dicatat nih. Kalau kita biasanya gitu, kalau mau belanja tuh catat dulu Biar yang mau dibelanjain, butuhnya apa, yang dibeli apa gitu. Jadi jangan sampai kita meleset dari apa yang kita butuhkan. Jadi kalau mau belanja tuh kita ngecek dulu nih isi rumah, kamar mandi apalagi yang kosong, dapur apa nih yang kosong gitu kan, kayak gitu. Nanti dicatat udah selesai baru nih kita belanja gitu. Kalaupun misalnya ada yang di luar catatan itu, minimal seenggaknya nggak banyak gitu. Paling nggak cuma 1 atau 2 jajanan anak misalnya kayak gitu kan. Kayak gitu sih palingan. Oke, benar. Berarti emang sih sebenarnya nyatet itu penting banget. Karena kalau misalnya nggak dicatat, tahu-tahu udah habis aja. Nggak berasa loh gitu kan, apalagi di gitu kota ya. besar gitu kan. Kadang-kadang uang istilahnya 1 juta 2 juta tuh kayak, loh kok udah habis segini ya gitu kan. Nggak berasa gitu bener-bener deh. Kebutuhan sehari-hari makin meningkat gitu kan, kayak gitu. Oke, nah tuh teman-teman ya, dicatat gitu. Ini juga PR buat saya sih. Saya juga sebenarnya masih PR ya, walaupun sebagai background akuntansi gitu kan, nggak menjamin udah rapi keuangan sebenarnya ya gitu kan. Sama-sama benar-benar masih belajar karena kalau keuangan itu kan lebih ke manajemen keuangan ya sebenarnya ya. Kalau saya memang mau benar-benar rapi gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar aja ya kan. Kalau kayak gitu kan sebenarnya bukan ilmu yang bukan ilmu yang susah ya, kebiasaan aja sebenarnya gitu. Bukan orang keuangan pun kalau misalnya dia memang orangnya disiplin sama keuangan ya, bisa sebenarnya gitu. Oke. Nah itu cara mengatur supaya nggak bocor cashnya, cash flow-nya. Jadi Kadang-kadang bocor-bocor halus yang bahaya. Bener loh, kadang-kadang yang bahaya itu bocor-bocor halus, kayak misalnya jajan kopi gitu kan. Bener kayak gitu, kadang-kadang nggak berasa kan, kadang paling kopi berapa sih semahal-mahalnya gitu kan, misalnya 20.000 gitu kan, tapi 20.000 kali berapa kali kan banyak. Itu yang bocor-bocor halus itu yang kadang-kadang kita mesti waspada. Kita kadang-kadang kalau yang bocor besar mungkin tambal gampang, ini mah nggak usah beli dulu langsung gitu. nyadar gitu ya. Langsung sadar. Tapi yang bocor-bocor halus ini yang kadang-kadang kita ngerasa 20.000, 30.000 gitu kan, tahu-tahu banyak gitu kan. Kok tinggal segini, pas itu ternyata bener gitu kan. bener kayak gitu. Iya, itu sih yang harus diwaspadai. Jadi bocor halus itu. pintar-pintar kita ngatur gimana supaya keuangan itu sehat. Bahkan kalau misalnya bisa itu setiap bulan itu atau setiap 1 semester itu financial check up.
gitu Iya. kan, ngecek berapa aset kita, berapa kewajiban kita, kemudian sebenarnya dana kita atau yang standby itu berapa sih, itu kan juga penting banget ya. Iya, mestinya sih kayak gitu kan. Jadi Ideal banget lah kalau kayak idealnya kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau untuk pernikahan tahun-tahun awal gitu kan, masih menyesuaikan antara suami dan istri, mengkondisikan komunikasi dan sebagainya gitu kan, mungkin belum bisa seideal itu mungkin ya gitu. Jadi sama-sama seiring berjalannya waktu lah gitu kan. Dengan kayak gitu kan mungkin jadi lebih tahu gitu kan, ini pengeluaran kita selama ini sebenarnya benar-benar kebutuhan atau sebenarnya tadi lebih banyak yang bocor halus tadi sebenarnya gitu kan, kayak gitu. Idealnya kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi obrolan kita hari ini tentang sebenarnya tentang bagaimana sih mengatur waktu antara ngurus keluarga dengan kuliah gitu ya. Meraih cita-cita, tetap meraih cita-cita itu harus, dan itu harus diselaraskan dengan tugas kita itu ya, tugas kehidupan kita yang wajib-wajib lah ya. Tuh, yang wajib duluan. Terus tadi juga kita dapat tips gimana cara nabung supaya bisa kuliah, gimana caranya supaya tetap bisa meraih cita-cita, gimana supaya caranya supaya bisa mengelola keuangan lebih bagus lagi, supaya nggak boncos gitu ya, supaya nggak bocor cashnya dan segala macamnya. Nah, itu sharing dari Kak Selvi. Kak Selvi mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Oke, mungkin untuk terakhir gitu ya sebelum ini, kalau misalnya tadi ya, menikah itu bukan penghalang, apalagi kita sebagai perempuan ya, bukan penghalang kita mewujudkan cita-cita kita, tapi juga bukan berarti kita egois gitu ya. Kita egois dalam artian kita punya cita-cita ini, menikah tuh nggak menutup cita-cita gitu kan. Kita mesti mengukur diri gitu kan, apakah kita tetap prioritas utama itu adalah keluarga kita, suami dan anak-anak kalau sudah punya anak gitu kan, baru mengejar cita-cita. Kalau misalnya yang di rumah yang prioritas utama itu sudah bisa kita tunaikan, baru bisa kita, makanya tadi di awal gitu kan, rumah tangga sambil kuliah atau kuliah sambil rumah tangga gitu kan, sambil ngurus nih, yang betul kan, tetap rumah tangga dulu baru sambil kuliah kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Sama kita kalau misalnya benar-benar mau cita-cita tuh, apakah benar-benar benar-benar cita-cita kita kah, atau sebenarnya itu cuman pengen doang gitu kan, pengen jadi ini kayaknya seru nih gitu kan, apakah kayak gitu. Jadi benar-benar mesti bisa melihat itulah gitu. Jadi nggak egois juga, nggak mematikan diri kita gitu kan. Jadi jangan ngerasa lu ibu rumah tangga gitu kan. Ini jadi kadang-kadang suka ini ya, ibu rumah tangga mau udah usah di belakang aja gitu kan. Ternyata nggak juga gitu kan ya. Jadi ibu rumah tangga tuh bisa jadi apa aja kok gitu kan, selama kita punya kemauan, selama kita disupport sama keluarga dan kita bisa selesai menunaikan tugas kita di rumah, insya Allah mimpi kita masih tetap bisa diraih gitu kan. Karena aku termotivasi sama ini sih ya, sama yang kemarin baru lulus doktoral, Okistina Dewi. Bener, itu aku ini banget, terinspirasi banget gitu kan. Anaknya kan udah lebih banget ya, udah lebih banyak, ada 3, sekarang lagi hamil pula gitu kan. Dan kemarin kuliah doktoralnya tuh dia 2 kan, ngambil 2 doktoral, yang satu udah lulus, tinggal satu lagi nih katanya, dia lagi disertasi. Itu Masya Allah banget gitu kan. Walaupun mungkin kita nggak akan bisa ngebandingkan kita dengan dia gitu kan, yang ininya mungkin banyak gitu kan, budgetnya pun juga mungkin lebih banyak gitu kan, tapi nggak ada salahnya gitu kan, semangat belajarnya itu yang kita contoh gitu kan, bahwa ibu rumah tangga itu bukan jadi halangan untuk benar-benar meraih cita-cita, untuk menambah ilmu gitu kan. Karena tadi juga katanya kuliah atau misalnya pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal gitu kan, banyak pendidikan yang non formal, dan kalau kita suka gitu kan, kalau kita udah tahu tujuan kita kemana, jalanin gitu kan, kayak gitu sih. Oke, yeay. Udah selesai podcast kita hari ini ya. Dan Nida udah azan juga, kedengeran nggak? Selesai. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, dan jangan lupa disimak sampai selesai karena banyak pelajaran, dan jangan lupa di like, komen, dan share kalau misalnya bermanfaat, dan ditunggu masukan-masukannya. Kalau misalnya kalian mau Najma Institute tuh ngebahas tentang apa sih, pengetahuan tentang apa dan segala macamnya, silakan tulis juga di kolom komentar. Oke? Saya dan Kak Selvi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.